Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar setia Radio Dais dan para para pemirsa dimanapun Anda berada, diberikan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Panas tapi tetap sehat insyaallah. Iya. Semua itu karena nikmat Allah yang berikan kepada kita. Amin. Semoga kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas ibadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang akan dikaji sore kali ini yaitu tentang bahaya meminta-minta. Wah, ini temanya menarik ini. Ini minta jodoh atau minta nikah ini? Ini bahaya sekali ini. Minta jabatan ya. Oh, betul atau minta jabatan ini, masya Allah. Ini tema menarik. Maka dari itu para pendengar silahkan yang mau bertanya di kajian sore kali ini berkaitan dengan tema ya, bisa melalui WhatsApp Radio Dais di 0821 33670.000 atau bisa langsung saja telepon di Radio Dais di 0246746352 atau bisa melihat live streamingnya FB Radio Dais. Itu langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu dipersilakan, monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah SWT mempertemukan kita kembali di kesempatan yang insyaallah penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah. Ini jadi bilang ini bab terakhir dalam bab utama sedekah ya. Iya. Kalau kemarin beliau sudah menyinggung beberapa hal terkait dengan ya tidak diperbolehkannya atau adab-adab ya ketika orang itu dalam kondisi yang yang fakir. Di antaranya kemarin diperintahkan oleh beliau atau diminta oleh beliau untuk sabar. Kemudian jangan sampai ya kefakiran tadi membuat ya dia jazak ya merasa kalut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau memang dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Maka kemudian di bab selanjutnya ini, di bab hari ini ya beliau menutup pembahasan tadi dengan bukan ancaman sih, wanti-wanti. Wanti-wanti jangan sampai kondisi apapun sebisa mungkin jangan pernah untuk minta-minta kepada orang lain. Ya. Karena di sini akan beliau jelaskan kenapa kok minta-minta itu sampai enggak boleh. Beliau rahimahullah taala menyatakan wa ammal mas'alatu linnasi fahiya madhmumatun jiddan illa innal hajata syadidah. Kata beliau ya meminta-minta kepada manusia ya, ada orang kita minta entah uang, entah apa segala macam lah ya. Itu kata beliau ya sebuah hal yang ya madhmumah, yang tercela. Kecuali jadi bukan terus tidak boleh sama sekali kecuali indal hajatis syadidah, saat kondisi yang tidak mungkin tidak ya, darurat banget ya. Ani al-mas'alah minal fawahish ya, kata beliau bahwa minta-minta itu termasuk dari kategori perbuatan yang keji. Ya.
Insyaallah. Ini menarik ini karena beliau akan menyebutkan wa annahu wa lam yahilla minal mafahishi ghairuha kama warada. Terus beliau menyebutkan bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tidak ada fawahish, ya, tindakan keji yang masuk kategori halal kecuali minta-minta. Jadi dalam riwayat tadi disebutkan bahwa minta-minta itu satu hal yang tidak bagus. Tapi di sisi lain ya kalau memang itu dibutuhkan ya mau tidak mau orang pasti minta-minta. Yeah. Ya, kondisi tertentu lah. Kemudian beliau melanjutkan waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muz'atul lahm. Ya, senantiasa atau masih saja orang yang selalu minta-minta dari kalian itu sampai nanti di hari kiamat kelak mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya daging apapun di wajah mereka. Wow. Ini disebutkan di Sahih Bukhari. Kemudian para ulama menyebutkan itu maknanya apa? Apakah kemudian kita orang yang seperti itu, Afwan? Jangan kita ya, orang lain lah ya. Iya. Ada orang yang seperti itu yang selalu minta-minta itu, berarti ketika ketemu Allah ya cuma tinggal tengkoraknya toh. Tengkorak wajah. Ulama nyebut enggak, maksudnya adalah bahwa nanti akan ada pertanda dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang yang sering minta-minta tadi, sama seperti orang yang wajahnya itu punya pertanda jelek. Ya. Yang dalam hadis ini disebutkan seakan-akan sampai tidak ada dagingnya. Loh kok seperti itu? Disebutkan oleh para ulama, iya, karena orang-orang yang saat minta-minta itu wajahnya itu menghadap kepada orang yang dia minta. Bisa seakan-akan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di hari kiamat pun nanti wajahnya dia juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillul mas'alatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Kata Nabi di hadis ini, ya, tidak halal atau tidak boleh minta-minta bagi orang yang punya kecukupan. Jadi jangan, ghani itu bukan kaya, tapi yang punya kecukupan, wa dhi mirratin sawi, dan orang yang memiliki kekuatan yang normal, ya, kondisi fisik yang normal. Itu tidak boleh. Sehingga kemudian di syarah Sahih Muslim yang juga dinukil di Jawahir Bukhari sebutkan bahwa orang yang mampu untuk bekerja, kok kemudian dia minta-minta, ya, kata Imam Nawawi, ya, ada dua pendapat. Yang pendapat pertama menyatakan haram mutlak. Ya, pendapat pertama menyatakan haram mutlak. Pendapat kedua menyebutkan enggak sampai ke haram, cuman makruh. Ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Alla yudhilla nafsahu, tidak merendahkan dirinya. Wa alla yulihha fil mas'alah, tidak merengek-rengek mintanya. Ya. Kemudian terakhir satu lagi, alla yudhilla nafsahu wa alla yulihha fil mas'alah. Satu lagi astagfirullahaladzim, wa alla yu'dhi, ya, tidak mengganggu orang yang dia minta-minta. Kalau kata Imam Nawawi, kalau 1 dari 3 ini ada, ya, tidak terpenuhi, maka otomatis minta-minta pun jadi haram, tidak makruh lagi. Karena di hadis ini juga Nabi bilang la tahillu, tidak halal, tidak boleh. Wal mirrah yal quwwah. Wa ma'na hadis, ya. Kemudian Imam Haddad mulai menjelaskan tentang makna hadis ini. Anna man kana ghaniyan 'anil mas'alati bimalin aw qaribin yunfiqu 'alaihi. Orang yang cukup, ya, dengan memiliki harta, atau dia punya kerabat yang memberikan nafkah untuknya. Aw kana qawiyan yaqdiru 'al kasbi wal hirfati, atau orang yang kuat, yang fisiknya normal, yang dia bisa bekerja, atau dia bisa membuat sesuatu lah, ya, hirfah. Ya, maka orang tadi lam yas'al, tidak boleh minta-minta. Fa innahu ya'sam, kalau sudah begitu, ya, tetap minta-minta, ya, maka dia mendapatkan dosa. Wa tahrumu 'alaihil mas'alah, haram bagi dia untuk minta-minta tadi. Wa ammal ladzi yu'tihi fala ya'sam, adapun yang dalam kondisi tadi, ya, dalam kondisi orang ini sebenarnya fisiknya mampu, atau dia punya kerabat yang memberikan dia mencukupi nafkahnya, atau dia sebenarnya orang cukup, ya, cuman tamaknya dia sampai dia minta-minta kepada orang lain, ya. Terus ada yang ngasih, ya, kata Imam Haddad, yang ngasih tidak dosa, walaupun orang yang minta tadi tindakan dia itu perbuatan dosa. Ya. Paham ya? Jadi ada orang fisiknya kuat, ya, orang kaya, atau misalnya orang kaya atau apa, terus kok dia minta-minta sama kita, terus kita kasih, ya, kita tidak dosa. Kita tidak dosa.
Bal yu'jaru 'alal 'ata, akan tapi dia akan justru orang-orang yang memberikan tadi mendapatkan pahala karena memberikan sesuatu. Wala ya'samu ahadun 'alal 'ata. Katanya Madad, tidak ada satupun orang yang memberi kemudian berdosa. Ini prinsip. Ya. Tapi yang perlu diingat, ya, yang dimaksud dengan memberi bukan memberi untuk hal yang maksiat, untuk hal yang haram. Betul. Sehingga kemudian beliau menyebutkan hatta yu'ti man ya'lam annahu yasta'inu bima yu'tahu 'ala ma'asillah fa'alam dzalik, ya. Katanya Madad di sini beliau menyatakan bahwa sampai sekian orang yang memberikan tadi tidak dapat dosa walaupun uang yang dia berikan ini, ya, sekali lagi ya, uang yang dia berikan bukan untuk berbuat maksiat. Dia berikan untuk kebutuhannya atau segala macam, kok kemudian dipakai sama orang maksiat, dia tidak dosa. Ya. Kenapa? Karena dia ngasihnya juga bukan untuk maksiat. Ya. Ini di sebuah tempat tuh di luar Jawa itu ada saya ada kisah. Yeah. Kelompok masyarakat itu rata-rata bertani sama peternak. Terus dapat bantuan dari pemerintah berupa uang. Ya. Niatnya pemerintah ya buat beli, kalau yang petani buat beli pupuknya atau buat beli apalah ya. Yang peternak bisa buat beli pakan dan sebagainya. Karena di wilayah itu sudah terbiasa dengan minum-minum dan sebagainya. Akhirnya uang dari pemerintah tadi dipakai untuk minum-minum. Terus dirubah sama pemerintah. Dirubah sama pemdanya situ, daripada uang ya wes sesuai dengan kebutuhannya. Peternak butuhnya pupuk ya diberi bantuan pupuk. Peternak butuhnya pakan. Diberi pakan. Petani butuhnya pupuk diberi pupuk. Sama mereka pupuk dan pakan tadi dijual terus dibuat main judi. Wow, keren. Nah ini pemerintah tidak salah karena pemerintah memberikan sebagaimana kebutuhan orang tadi. Sama kasus kayak gini ya, sama kasus seperti ini ketika ada orang yang berbuat maksiat ya, atau misalnya dia orang yang fisiknya kuat atau orang kaya kok masih minta terus kita beri, kita tidak dosa. Ya, selama pemberian kita bukan dengan niat membantu maksiat mereka. Kalau misalnya kita tahu bahwa uang ini kita mabuk terus gitu, tapi nek mabuk mesti nenggak saka botol, ra duwe gelas sakit atau gelas wae lah. Itu malah jadi jadi bantu gitu. Waliyadzubillah. Wahdhar rahimakallahu wa hadzir ikhwanikal muslimin min mas'alatin nasi 'indal ghina anha. Kemudian beliau menyatakan ya, hati-hati dan sampaikan ya, atau peringati teman-temanmu dari orang muslim ya, untuk jangan sampai minta-minta saat masih dalam posisi kecukupan. Ya. Jika sudah cukup jangan sampai minta-minta. Ya, karena sekali lagi minta-minta hanya diperbolehkan saat kondisi darurat. Ya. Itu pun ya kalau bahasa kita tidak ke semua orang. Ya, orang-orang yang memang bisa kita percaya untuk menjaga rahasia kita dan lain sebagainya. Sehingga di Bukhari juga disebutkan seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Ya, radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ini keponakan dari Sayyidah Khadijah. Beliau masuk Islam kalau salah di tahun-tahun pembebasan Mekah kalau salah, lupa saya. Terus beberapa kali beliau pernah datang ke Nabi minta sesuatu sama Nabi dikasih. Terus besoknya lagi dikasih terus dan seterusnya. Kemudian setelah berapa lama kemudian Nabi bilang, ya wahai ya Hakim, ya, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Harta ini itu ibarat buah-buahan yang seger dan manis. Ya, man akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Orang yang mengambilnya dengan kelapangan dada, nerima berapapun yang dia dapatkan, maka harta tadi akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Tapi orang yang man akhadahu bi israfi nafsin, orang yang mengambil harta ini dengan ketamaannya dia, ya, fala yubaraku lahu fi, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Kaman ya'kulu wa la yashba, kata Nabi. Sama seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita sudah cukup ya sudah, jangan sampai kita minta-minta kepada orang lain. Ya. Wa faqdil hajati syadidah ilaiha. Qala alaihi salatu wasallam, "Law ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu." Kata Nabi di hadis ini, ya, seandainya kalian tahu ya efek negatif dari minta-minta ini, tidak mungkin ada satu orang yang datang ke orang lain untuk minta-minta. Ya.
Karena tadi di hadis di awal kita sudah diberikan oleh Imam Haddad bahwa ada hadis yang menyatakan kalau orang minta-minta di hari kiamat ya, mukanya hilang. Mukanya hilang, Ya, daging hilang ya. Misalkan rasa kemaluannya sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau sudah tahu gitu aja medeni gitu. Semandek lah. Iya. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga bersatu di hadis lain, ya mas'alatul ghani nar in qalil fa qalil wa in katsir fa katsir. Ya. Orang-orang yang cukup, sekali lagi orang yang berkecukupan kok masih minta-minta, ya, kata Nabi itu sama seperti api. Kalau yang dia dapatkan dari minta-minta sedikit, ya apinya sedikit, yang bakal bakar dia sedikit. Tapi kalau yang dia minta sampai banyak, ya pasti juga apinya yang membakar dia lebih banyak. Ya, qultu walaysal muradu bil ghani ha huna man lahu malun katsir. Ini kemudian Imam Haddad menjelaskan bahwa al-ghani orang yang cukup tadi bukan orang yang memiliki harta banyak. Balil muradu ha huna huwal ghaniyyu 'anil mas'alati bikasbin aw bi syai'in yakfi fi waqtihi wa in qalla. Tapi al-ghani, orang cukup tadi adalah orang yang punya pekerjaan. Ya. Atau dia memiliki ya simpanan yang mencukupinya saat itu. Di kedepannya mikir mengko lah bahasanya gitu. Karena kenapa? Jangan sampai ya kita menjatuhkan marwah kita dengan minta-minta ke orang lain gitu. Iya. Jadi kata-kata Muhammad ya al-ghani yang dimaksud ini adalah orang cukup tadi adalah orang dia punya pekerjaan. Ya mungkin gajiannya sih akhir bulan. Tapi dia punya. Sehingga dia tidak perlu untuk minta-minta. Ya. Atau dia punya simpanan. Ya, dia punya simpanan iki mungkin simpanan itu cukup untuk 20 hari. Ya sudah, paling enggak 20 hari ini jangan minta kepada orang lain. Fa in turirta ilal mas'alah. Ya, memberikan solusi ya. Tapi memang kalau memang kepepet ya, sampai minta-minta fas'al wala tulhif wala tulih. Kalau memang kepepet ya minta, tapi jangan sampai kayak orang ngerengek-ngerengek. Jangan sampai kayak aku durung mangan telung dino Mas. Aduh nasib. Padahal paginya habis ngopi, habis makan nasi kuning dan sebagainya ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai rengek-rengek, jangan sampai apalagi sampai berbohong hanya demi untuk mendapatkan harta tadi. Wal yakun qalbuka muta'alliqan billahi wa sa'ilan minhu ya. Dalam kondisi yang seperti tadi juga jangan sampai ya kepepet ya. Maka syaratnya kata Imam Haddad ya silakan minta tapi jangan ngerengek-ngerengek. Terus juga ya ikatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggap seakan-akan orang yang kita minta pertolongan ini adalah ya perantara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa kok seperti itu? Wa idza a'taita ma yakfika fil halil hadir fa amsik 'anil mas'alah. Wa idza a'taita, kemudian kalau sudah minta-minta kemudian Anda diberi sesuatu yang mencukupimu di saat itu, maka amsik 'anil mas'alah. Tahan, wis cukup. Ya. Jadi orang kalau kerja numpuk duit itu masih masuk akal. Tapi orang ngomongnya butuh ya, terus sudah dapat apa yang dia butuhkan kok masih minta tambahan lagi, ya itu aneh. Ya. Bahasa kita wis kayak yati ngerogohi rempelo. Dan seterusnya. Ya. Washkur man ahsana ilaika. Kemudian berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepadamu. Wa'dzar man lam yu'tika syai'an. Kemudian beri al-afan. Maafkan siapapun yang belum memberimu. Kenapa? Fa innahu la rizqalaka indahu. Karena kalau dia tidak memberi berarti rezekimu bukan sama dia. Ya. Walau kana lam yaqdir ala habsi anka. Kalau memang ada rezekimu di dia, maka orang tadi tidak mungkin bisa menahannya. Ya. Itu yang kemudian di Imam Haddad dalam qasidahnya membuat kalimat yang menarik. Alladzi li ghairik la yasul ilaik. Rezeki yang sudah jatahmu tidak mungkin nyampe ke orang lain. Iya. Walladzi qusim lak hasilun ladaik. Sementara yang sudah dibagikan untuk jatahmu pasti akan ada di hadapanmu. Jadi jangan khawatir. Misalnya kita sudah kepepet minta pertolongan sama fulan, ya. Ternyata fulan tidak ngasih kita, ya. Terlepas bagaimanapun dia membalasnya, ya sudah kita anggap aja memang dia bukan perantara Allah untuk selesai. Walatas alil insana wa huwa bainan nas ala qasdi yu'tika haya' minhum. Kemudian wanti-wanti jangan sampai ke dalam kondisi yang butuh tadi, pas kebutuhan minta banget jangan minta di depan orang banyak. Ya.
apalagi tujuannya cuma bikin orang ini malu. Ya, itu enggak boleh. Fa in fa'alta dzalik wa a'taka min al-haya ya walau sa'altahu wa wahdahu lam yu'tika syai'an. Ya. Kalau dia sendirian, seandainya dia sendirian maka dia enggak mungkin ngasih ente. Ngasih Anda. Tapi Anda sengaja di depan orang banyak wis apa tak polke lah ben diizin ngene aku misalnya gitu. Nah, itu tidak boleh. Faqad qala Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajhi la yahillu lil akhidhi fil batin wa in halala fil zahir. Kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini yang meminta di hadapan orang banyak demi supaya dikasih, ya orang yang memberi tadi sampai malu, maka kata Imam Ghazali secara batin itu haram. Walaupun zahirnya sah ya, halal, boleh. Tapi batinnya itu haram karena kita bikin ya orang lain sampai malu. Wa amma idza u'tita syai'an min dunya min ghairi mas'alati wala istishrafi nafsin fakhudhu wala taruddahu. Terus beliau menunjukkan, adapun kalau memang ada orang yang memberimu tanpa Anda minta-minta, tanpa Anda mengharap-harap, maka terima, jangan engkau tolak. Ya, terima, jangan engkau tolak. Ini kemudian disebutkan di sebuah riwayat, Sayyidina Umar itu pernah ya dipanggil sama Nabi untuk dapat semacam jatah pemberian dari Nabi. Iya. Terus Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami para sahabat untuk mengharap-harapkan pemberian?" Nah, terus Nabi bilang, "Oh, wahai Umar, memang betul aku melarang untuk mengharap-harap pemberian. Tapi kalau engkau tidak minta-minta, ya, engkau tidak mengharap-harap, ya, terus kok ada yang ngasih, terima. Jangan ditolak. Ya, jangan ditolak." Semenjak itu kata Sayyidina Umar, semenjak itu saya kemudian di riwayat itu disebutkan bahwa saya sudah berjanji sama Nabi bahwa semenjak saat itu tidak akan saya pernah minta-minta, dan kalau saya dikasih pasti akan saya terima. Jadi kalau tanpa minta-minta tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Khususan idza kunta muhtaj ilaika. Terkhusus lagi kalau memang Anda lagi butuh. Ya, jangan sok gaya. Sik butuh gaya niku sak usah rasa aku ikhlas gitu. Tapi terima. Tapi terima. Walaka antarudahu idza alimta anna fi raddi salahan li dinika al-qalbi. Tapi di sisi lain kalau emang ya kita merasa wah ini kalau saya terima nanti saya sombong, atau saya nanti uang ini malah saya pakai untuk hal yang enggak bagus, atau ini yang ngasih saya ini ternyata dia mungkin lebih butuh dan lain sebagainya. Kita punya pertimbangan bahwa kalau kita tolak ada kebaikan dunia, ada kebaikan hati ataupun agama, maka kita boleh nolak. Ya, kita boleh nolak. Jadi boleh terima, boleh nolak, itu bebas. Yang penting jangan sampai minta-minta. Iya. Wa amma idza radatta li ajli jah wa intishari sayyid wa ayyqal inna fulan la yaqbal dunya. Adapun kalau memang penolakanmu hanya demi wah ben dikira wong masyaallah lah aku enggak butuh aku ben dunia gitu. Iya. Faqat waqa'ta fil haras, maka engkau sudah jatuh ke dalam bahaya yang amat sangat bahaya. Kenapa? Karena seakan-akan Anda sedang berproses menjadi orang yang bermuka dua. Ya. Satu sisi sebenarnya Anda butuh, tapi Anda berharap ya supaya orang lain melihat Anda ini orang yang mampu, yang enggak mau dunia. Iya, betul. Fahdhar min dzalik, maka hati-hatilah, wala taqbalil haram. Kemudian sekali lagi ditegaskan oleh Imam Haddad, kalau pemberian tadi adalah bentuknya satu hal yang haram, maka tolak. Ya. Dikasih minuman keras dengan misalnya merek apapun, kita tahu itu haram, tolak. Ya. Dikasih misalnya apapun lah yang bentuknya haram, langsung tolak, tidak boleh kita terima. Oke. Wala ma fihi syubhatun zahirah, dan juga kalau memang kita yakin bahwa orang ini hartanya ini syubhat, ya tidak jelas nih antara halal haramnya, Anda boleh tolak, ya bahkan dianjurkan untuk ditolak. Wa in ja'aka biduni masalah, walaupun misalnya harta tadi ya datang kepada Anda tanpa minta-minta sama sekali. Fa'alam hadhil jumlah rasyidan, maka pahamilah kalimat ini, ya wabillahi taufik wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan Allah SWT yang menjadi ya pencukup kita dan sebagai wakil yang paling nikmat bagi kita. Ini penutup dari Imam Haddad tentang ya ini bab zakat itu dengan jangan sampai minta-minta. Iya. Sekali lagi bahwa dalam syariat zakat dan sedekah itu yang penting adalah dua sisi ya yang memberi dan juga yang diberi. Ya. Dua-duanya harus ada etikanya, dua-duanya harus saling sama tahu. Dua-duanya juga tidak boleh salah dalam meletakkan
yang memberi juga tidak boleh salah ngasih orang, yang mendapat yang harusnya dapat jatah juga tidak boleh ngamuk-ngamuk kalau pas tidak dapat jatah dan sebagainya. Karena sekali lagi zakat ini satu hal yang zakat sedekah ini suatu salah satu dari rukun Islam yang disebutkan ya nafaknya namanya manfaatnya itu mutaaddi, dirasakan oleh orang lain. Sementara dalam konsep fikih umumnya segala amal yang mempunyai manfaat yang mutaaddi, yang orang lain juga merasakan, itu lebih afdol daripada yang manfaatnya dirasakan oleh orang yang melakukan sendiri. Maka dikerjakan dengan hati-hati dan jangan sampai keluar dari jalur yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Habib sudah memberikan penjelasan yang sangat luas sekali berkaitan dengan tema yaitu bahaya meminta-minta. Oke, bagi para pendengar dan pemirsa sekali lagi yang ingin bertanya bisa ya melalui website Radio Dais di 082133670000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, Habib, kita bincang-bincang lagi, ini menarik nih, Habib. Mohon maaf tadi ini langsung saja ini ya. Langsung kita tangkap saja ya teleponnya sebelum ada beberapa pertanyaan yang kita dialogin nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Dari Ibu Nur Halimah. Ibu Nur Halimah ya, gimana Bu? Saya mau tanya ya. Saya tuh kalau bulan puasa, ya bulan biasa, itu tuh sering janteri zakat, sedekah gitu. Ya itu saya kan nggak minta, itu kan diterima apa enggak ya? Satu. Terus yang kedua, saya dulu tuh bekerja di rumah makan. Ya terus bos saya tuh pesen sama saya, kalau bulan puasa tanggal 4 kau kesini gitu. Lah saya tuh lupa, entah saya tuh malu, entah apa, saya tuh enggak ke sana. Lah terus setelah lebaran tuh bos saya tuh kesini sama marah-marah. Ya itu bagaimana ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Yang kedua diulangi Bu, pertanyaan yang kedua Bu. Gimana? Pertanyaannya yang nomor 2 gimana tadi? Yang nomor 2 begini, seorang. Saya itu dipesen sama, dulu saya itu kerja di rumah makan. Setelah keluar itu dipesen, kalau bulan puasa 4 hari kamu kesini tak kasih zakat. Ya saya tuh malu, entah saya tuh lupa tidak ke sana. Ya terus habis lebaran bos saya tuh kesini, saya dimarahi. Ya itu bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Makasih, Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sama. Iya. Gimana berlangsung jawab nanti? Ya, pertanyaan pertama kan itu tanya kalau dikirimi zakat ke rumah, sementara merasa bukan orang yang berhak untuk menerima. Ya dalam fikih disebutkan ya kalau memang jangan merasa bukan orang yang berhak menerima, ya berhak juga untuk menolak. Berhak juga untuk menolak. Kemudian yang nomor 2 juga pertanyaan nomor 2 juga sama sih. Jadi diminta sama orang untuk datang ke rumah untuk menerima zakat. Kemudian sama aja kalau jenengan merasa bukan orang yang berhak untuk menerima zakat, ya jenengan tolak pun tidak ada masalah. Justru malah kalau orang yang tadi marah-marah itu tanpa dasar malah aneh. Kecuali memang jangan sebenarnya masuk kategori ya orang yang berhak menerima zakat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan nanti berapa standar orang yang menjadi mustahik zakat, ya itu kan ada di Baznas ya. Kalau tidak salah ingat itu ada standar namanya SHL, standar hidup layak. Itu setiap kota beda-beda. Nanti coba cek aja atau tanya aja kepada Baznas terdekat. Ya standar hidup layak minimalnya berapa? Jadi kalau di bawah itu masih masuk kategori miskin atau fakir yang menjadi mustahik zakat. Ya. Jadi kalau bingung gampangnya gitu. Tapi kalau memang jangan yakin, wah saya ini kan masih bukan termasuk orang fakir miskin, Anda berhak nolak. Tidak ada masalah.
Justru kalau jangan nolak terus kok orang yang memberikan kok sakit hati, itu yang salah juga. Karena zakat itu kan prinsipnya diberikan kepada orang yang tepat. Ya ketika misalnya saya dikasih zakat, terus saya merasa loh saya bukan orang mustahil zakat kok. Iya. Justru terus saya tolak. Berarti kan saya membantu orang ini untuk meletakkan zakat pada tempatnya. Iya. Ya malah ngamuk-ngamuk ya malah aneh. Betul. Ya jadi prinsipnya gitulah. Iya. Gitu. Kalau memang yakin bukan termasuk mustahil zakat, ya diperbolehkan untuk menolak. Kalau bingung, apakah saya termasuk mustahil atau enggak, silakan tanya kepada Basnas terdekat. Oke, Beb. Tapi kadang gini ya, Beb. Biasanya yang terjadi sepenglihatan saya itu di desa-desa itu biasanya kalau dikasih zakat walaupun dia itu kan? Walaupun dia itu mampu tapi dia tetap menerima itu. Ya, itu masalah kita. Iya. Jadi masih banyak orang yang menganggap bahwa nek satu RT zakat dikumpulkan ya berarti zakat ini kemudian dibagi lagi ke RT itu tanpa dipilah-pilah mana yang termasuk mustahil atau enggak. Itu yang seharusnya tidak dilakukan. Betul sekali. Yang alhamdulillah kan Lasisnu atau Basnas itu saya lupa. Iya. Setiap Ramadan kan pasti memberikan seminar-seminar dan sebagainya. Itu insya Allah sangat bermanfaat untuk pembagian zakat yang sebagaimana mestinya. Oke. Ya itu tadi Bu Nur Halimah ya. Jadi ada beberapa kategori tadi boleh menolak karena bukan termasuk kategori mustahil. Kalau yakin bukan iya. Dan apabila ibu benar-benar itu termasuk dalam kategori mustahil ya diterima aja enggak apa-apa. Nah, yang kedua yang pertama tadi pertanyaannya sebenarnya gini, Beb. Kan Ibu Nur Halimah tadi meminta sebagai panitia Ramadan. Enggak, kan pertanyaan beliau dikirimi. Bukan minta, dikirimi. Yang kedua, pertanyaan kedua diminta untuk datang. Oke. Terus gini, Beb, kalau seandainya apa yang dilakukan seorang, mohon maaf, panitia Ramadan, biasanya kan ada panitia Ramadan itu biasanya itu kan ada buka bersama dan bahkan dia sebagai panitia kadang keliling minta itu untuk keperluan. Ya mungkin dari bubur itu ada kajian sore, ada ngaji-ngaji dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan cuma bubur sih. Di pengajian umum juga. Iya. Nah, itu gimana, Beb? Ya prinsipnya sama seperti tadi. Kalau memang pengajian itu memang acara tadi memang mengharuskan ada dana, terus dan memang tidak ada yang mengcover dan lain sebagainya. Dan ini satu acara yang penting. Misalnya satu acara yang ini kalau tidak dilakukan ini fardu kifayahnya belum dilaksanakan misalnya ya. Iya. Ya silahkan Anda minta bantuan ke orang lain. Tidak ada masalah. Itu bisa jadi masuk kategori al-hajah asyadidah. Tapi juga diingat-ingat ya, jangan semua acara nanti kemudian disodorke proposal. Iya. Memang acara-acara yang betul-betul penting ya, misalnya untuk menggugurkan fardu kifayah atau misalnya manfaatnya bisa diterima oleh banyak orang, tidak ada masalah. Itu bisa jadi masih masuk kategori urusan yang amat sangat penting yang bisa kita mintai orang lain untuk ikut membantu. Tapi kalau enggak ya jangan. Betul. Kalau bukan termasuk kategori yang seperti itu ya jangan. Ya karena takutnya nanti masuk kategori yang mubazir. Iya. Waliyadzubillah. Makanya itulah pokoknya lah ya. Oke. Tuh mah curhat gue. Oke, Beb. Tapi kadang gini, Beb. Mohon maaf, Beb. Ini karena waktu jadi nanti tidak ada jeda, Beb. Jadi tidak ada break. Tidak ada masalah. Kita lanjut saja ya. Oke. Tadi memang yang kita bahas adalah untuk meminta untuk bahasa saya dalam memperkaya diri. Ya. Meminta untuk memperkaya diri pribadi. Kadang gini, memang ada banyak mohon maaf, Beb, banyak perbuatan atau perilaku seseorang ketika meminta itu bukan untuk keperluan pribadi tapi untuk keperluan orang lain. Wah, itu kasus teman saya tuh. Kadang kan banyak, Beb. Wah, ya udah kamu duduk di sini saja. Untuk orang lain. Iya, meminta untuk keperluan orang lain. Iya. Itu gimana itu? Minta ya, bukan hutang ya, minta. Iya, minta. Apakah yang mohon maaf sebagai saya yang memintakan perantara tadi orang yang kita kasih itu gimana itu? Saya belum pernah membaca secara spesifik soal itu. Tapi untuk ukuran pribadi itu mungkin mungkin termasuk salah satu dari hal yang berlebihan.
Karena kita ini kan punya prinsip bahwa kalau mau membantu ya semaksimal kita. Iya. Sebisa kita. Nggak bisa ya minta maaf, selesai. Ya, selesai. Jadi bukan terus nyari-nyari kesana sini. Itu kasus ambil menurut dengan teman saya dulu di pondok. Saking CSC sama sama satu gengnya itu. Satu gengnya pas butuh apapun dia nggak punya uang. Iya. Dia muter ke kamar-kamar pondok ngutang untuk si temannya dia ini. Nah, efek dari itu ini efek negatif yang saya lihat sendiri ya. Efek dari itu waktu dia berhenti itu dia masih ninggal hutang ke beberapa teman total sampai waktu itu sampai 1.200.000 di tahun 2000-an awal untuk ukuran anak pondok. Ya. Dan teman-temannya yang dibantu ya tidak ada yang balik lagi. Jadi kalau memang membantu ya silahkan semampunya. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Oke, Bib. Lanjut lagi ini. Mohon maaf, jadi para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi yang mau bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Oke, Beb. Kayaknya sudah ada yang bertanya tadi, belum saya buka ini. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Ya, monggo. Akhir-akhir ini marak fenomena mengemis online di TikTok. Mengemis online atau bahasanya ini mengemis terlalu kasar. Mungkin bahasanya adalah meminta melalui online. Bisa, Beb. Semisal ada memvideo orang yang sedang mandi lumpur yang bahkan memanfaatkan memanfaatkan lansia. Jadi dia streaming kayak ada gift ya. Iya. Terus bagaimana sih hukumnya mengemis online itu? Ini bahasanya berarti ini secara mengemis dengan cara online. Ya prinsipnya sama aja. Jadi kalau memang itu bukan termasuk ya perkara yang hajah syadidah, perkara yang urgent, perkara urgent mutlak tidak boleh. Ya. Hanya nanti khilaf ya, terutama orang-orang yang memang dia punya pekerjaan, dia masih kuat dan lain sebagainya. Kalau memang dia tidak mampu, sudah sepuh dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Ya, kalaupun memang masuk hukum, mungkin ya mentok di makruh yang makruh karaoh tanzih. Ya. Tapi bagi orang yang kuat, ya masih muda, masih bisa nyari pekerjaan, ya kemudian misalnya atau dia punya saudara yang menafkahi dia dan sebagainya, itu bukan perkara yang membolehkan dia untuk minta-minta. Oke. Tadi kan disebutkan la tahillu lil ghani ayasal. Seorang orang cukup lu tidak boleh untuk minta-minta. Iya. Orang cukup ya. Tadi sekali lagi kembalinya ke dalam fikih ya khilaf apakah haram mutlak atau makruh. Sebagian nyebut haram mutlak, sebagian nyebut makruh dengan syarat tidak merendahkan dirinya, tidak mengemis-ngemis sampai ngerengek-ngerengek, kemudian juga tidak mengganggu orang yang dia minta-minta. Dalam kasus yang dengan cerita tadi soal mandi lumpur, kayaknya itu masuk kategori dia merendahkan dirinya sendiri. Jadi itu masuk kategori yang apa? Yang situlah. Betul. Ya memang betul, Beb. Kita tidak tahu nanti dalamnya bagaimana. Betul. Ya, seperti itu. Betul. Itulah medsos, Beb. Oke, kita lanjut, Beb. Masih berkaitan dengan pertanyaan dari Bu tadi ya. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya tadi, sangat masuk akal sebenarnya pertanyaannya. Baik sekali. Oke, terima kasih, semoga sehat Bu. Oke, Beb, lanjut, masih nyambung dengan pertanyaannya Bu. Kita kadang kalau di jalan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat seorang pengemis minta-minta? Kita tidak tahu apakah dia itu mampu ataukah memang benar-benar dia itu tidak mampu. Sikap kita, apakah kita ya mohon maaf karena itu membuat kita ragu sebenarnya. Kalau saya ngasih dibuat mereka untuk tidak, mohon maaf ya, kadang buat minum atau ya minum es teh nggak apa-apa, Beb. minum yang lain ya. Minum yang lain itu gimana, Beb? Apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai ada taraf ragu, ya kita kembali ke prinsip hadisnya Nabi, da'ma yaribuka ila ma yaribu. Tinggalkan yang meragukan menuju ke arah yang tidak meragukan. Tapi kalau tidak ada keraguan semacam itu, ya misalnya kita lihat ada orang di tengah jalan, di lampu merah kok orang minta-minta, kita lihat ini kayaknya tidak mungkin nih kalau saya kasih ya buat maksiat. Iya. Mungkin karena sudah sepuh, mungkin karena
ada beberapa kan yang kekurangan dan lain sebagainya. Kita beri tidak ada masalah. Karena prinsipnya tadi orang yang memberi al-mu'ti la ya'tham. Orang yang memberi tidak pernah dosa. Kalau memang dia niatnya memberi. Ya. Kalau niatnya wah iki ketoke wis kita towan iki apa segala macam iki ketoke biasanya apa minum-minum kita ragu ya sudah jangan kasih, enggak usah dikasih. Karena prinsipnya tadi kalau ada keraguan ya pindah atau ya menuju ke arah yang memang tidak meragukan. Itu sudah clear, itu sudah konsep dasar yang kita belajar dari semenjak kecil lah itulah. Betul. Kalau enggak ragu, ya terus kita lihat ini kayaknya apa memang butuh dan sebagainya, kita beri tidak ada masalah. Walaupun kemudian itu nanti salah. Betul. Salah penempatan misalnya. Ternyata sing kita anggap enggak mungkin maksiat malah justru paling dhuwur maksiat. Iya. Kita tidak dosa. Wallah alam itu standar gampangnya begitu. Betul. Ini pertanyaan yang terakhir, Bib. Ini bukan untuk keperluan pribadi sendiri, tapi untuk keperluan jamaah. Contoh semisal untuk keperluan peribadatan. Kadang ada misal pembangunan. Bahwasanya pembangunan itu membutuhkan dana sekian, akhirnya panitia melakukan minta-minta. Lalu bahasa halus saya adalah meminta sedekah. Tapi sedekah itu ada nominalnya. Ada standarnya. Apa yang harus kita lakukan itu? Kalau semisal kita sebagai seorang yang memberi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai seorang panitia, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagi yang memberi, kalau memang misalnya kita ada uang yang di bawah standar itu, terus kita sodorkan kok tetap dia tidak mau terima, ya tidak ada masalah, kita lewat aja. Iya. Bagi panitia misalnya atau orang yang merancang donasi tadi, ya juga dia harusnya tahu bahwa yang namanya sedekah ini anti binafs. Dari kerelaan hati. Betul. Yang kerelaan hati masing-masing kita nggak bisa nggak bisa tebak. Ya, makanya kemudian kemarin kita belajar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sabaqad dirhamul wahid alfa dirham. Terkadang 1 dirham itu bisa mendahului yang 1000 dirham. Betul. Karena 1 dirham ini ternyata dimiliki oleh orang yang cuma punya 2 dirham. Iya. Terus dia sedekah berarti 50% dari apa yang dia punya. Iya. Ini dia punya kekayaan. Jadi kita tidak bisa menilai dari nilai itu, tidak bisa. Iya. Nominalnya tidak bisa. Maka seyogianya seorang panitia atau segala itu yang tahu bahwa kalau emang seperti ini ya tidak ada target harus sekian. Kalau memang misalnya misalnya tetap ini tidak bisa nih karena kita kepengen supaya ketika setiap orang masuk nih langsung untuk misalnya beli tanahnya sekian meter atau beli ubinnya sekian meter misalnya. Ya tidak ada masalah, silakan aja dengan koordinasi dengan beberapa orang, ayo berapa orang urunan wis 1 meter. Sekelasnya berapa. Iya. Tapi untuk membatasi mutlak terus tidak nerima sama sekali ya emang juga kan. Iya betul. Standarnya 10.000 orang datang buat 5.000 tidak terima. Iya. Sebisa mungkin sama-sama tahu, sama-sama bisa menempatkan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Oke, alhamdulillah Habib. Karena waktu sudah tidak bisa kita lanjutkan lagi. Untuk itu tidak bisa putar balik lagi Habib ya. Untuk itu agar kajian kali ini Bib menjadi kajian yang barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat untuk kita semua, minta doanya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fa'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun wa qati 'anna rabbana kulla duyun qabla an تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.